Jadi kita belajar hari ini yang pertama, penyebab kemalasan, penyebab kemiskinan bukan urusan generasi ke generasi kita orang kecil, bukan. Penyebab kemiskinan bukan masalah nasib. Salah satu penyebabnya kemalasan. Saya lanjut boleh? Yang kedua? Boleh ya? Penyebab yang kedua dari kemiskinan ternyata lack of skill. Enggak punya kemampuan, enggak punya skill Bapak Ibu. I assume, saya beranggapan, berasumsi bahwa semua orang di tempat ini bekerja ya Bapak Ibu. Batasan bekerja beda-beda. Tapi let's assume semua bekerja. Semua orang bisa bekerja, tapi enggak semua orang yang bekerja punya skillnya. Bisa dimengerti? Inilah yang menentukan apakah seseorang yang sama mengerjakan pekerjaan yang sama dia stagnasi, tapi bagaimana orang yang sama mengerjakan hal yang sama dia flourish, dia berkembang. Beberapa waktu saudaraku saya ngobrol dengan beberapa pengusaha di gereja kita, saya tertarik karena saya mendengar pembicaraan tentang area kerja tertentu yang trennya itu sedang turun. Saya penasaran. Kebetulan saya ketemu dengan beberapa pengusaha di area itu dan saya bertanya, apa benar area ini trennya sedang turun? Pasaran sepi dan lain sebagainya. Saya tuh menemukan hal yang sangat unik loh saudara. Yes, ada orang-orang tuh yang menjawab, betul pastor ini sedang sepi, betul pastor, aduh sedang berat sekali. Persaingannya enggak masuk nih kita kalah gitu. Tapi tahukah saudara, saya selalu ketemu orang-orang tertentu yang orang lain ngomong apapun, dia dengan mantap ngomong, enggak tuh pastor. Kita rame-rame aja tuh. Kita bersyukur ada anugerah Tuhan atas pekerjaan kita, tapi somehow kita rame-rame aja. Nah, ketika saya berjumpa dengan yang seperti ini, saya senang. Saya tanya, kok bisa Bu? Karena yang lain pada bilang, sepi lah, susah lah, persaingan berat lah. Tapi kenapa ibu bisa ngomong seperti itu? Gak tahu pastor. Tapi somehow kalau saya bikin produk, masyarakat suka produk saya. Jadi mereka nunggu-nunggu bahkan antri ketika produk saya mau dirilis. Amsal mengatakan, kita lihat ya. Kita lihat, Alkitab itu amazing sekali sudah. Dia jawaban dari banyak hal. Amsal 22 ayat 29 ngomong kayak gini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Kata cakap di dalam bahasa Inggrisnya adalah skillful saudara. Punya skill, punya kemampuan di dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saudaraku, dikatakan seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Masalah dari banyak orang ngejarnya uangnya. Boleh saya ngomong Bapak Ibu? Semakin kau kejar, itu uang keluar sayapnya. Dia terbang. Banyak orang mengejar uangnya, tetapi tidak mengasah skill dan kemampuannya. Uang tertarik dengan skill. Ketika ada skill, dia kepo. Loh, uang bisa kepo loh, saudara. Dia pengen tahu, dia lihat. Dia ngomong, I like this. Kalau saudara mengejar uang, dia bersayap, dia akan terbang. Tapi ketika engkau fokus mengasah dirimu, uang akan mencari engkau. Perusahaan mau membuang engkau juga nggak bisa. Karena yang bisa melakukan apa yang engkau lakukan tidak banyak jumlahnya. Yang sepakat katakan amin. Itu sebabnya Daniel saudaraku
Dia survive 4 raja-raja loh. Raja besar semua saudara. Raja besar bertumbangan, silih berganti, 4 raja, tapi Daniel tidak dicabut dari posisinya loh. Pastor, ya Daniel makan ini, Pastor, Daniel kan orang hebat. Jangan salah saudara, Daniel itu orang buangan. Orang buangan kalau zaman itu kalau bukan hanya orang buang, Daniel itu budak Pak. Sorry, boleh saya tanya ada nggak yang posisinya lebih rendah dari Daniel di sini? I don't think so. Pastor, tapi kan saya perantauan, saya bukan asli orang Jakarta. Kalau boleh saya tahu loh, di sini yang asli orang Jakarta, lahir di Jakarta, angkat tangan. Coba saudara lihat sekeliling, buktikan perkataan saya. Angkat tangan, coba angkat tangan saudara, it's okay. Yang asli lahir dari Jakarta, di Jakarta ini. Oke, perhatikan ya saudara. Siapa yang lebih menang? Perantauan. Hidup perantauan katanya saudara. To be honest saudaraku, orang yang benar-benar asli lahir di Jakarta gak sebanyak orang yang merantau untuk datang ke Jakarta. Tapi tahukah saudara yang membedakan Daniel, Alkitab mencatat Daniel 10 kali lebih pandai daripada orang-orang bijak yang lain. Ayo saya tantang saudara. Apa skillmu? Come on. Sama-sama masak, kalau orang lain bisa masak, apa yang membuat masakanmu berbeda? Come on. Itu akan menentukan. Sama-sama saudara mengerjakan pekerjaan saudara, what's the difference? Apa yang membuat engkau beda? Itu skill. Masalahnya, coba renungkan perkataan saya ini. Seringkali sudah nggak punya skill dikawinkan dengan poin yang pertama tadi, saudara. Itu combo, saudara. Paket combo, sudah nggak punya skill, disuruh belajar, jawabannya malas, Pastor. Saudara sekarang bisa melihat penyebab kemiskinan? Bukan karena engkau berasal dari keluarga apapun. Yes, of course, saya memahami saudaraku. Tentu saja kalau saudara disupport dengan support lebih, tapi nanti saya akan membicarakan tuh di belakang. Jangan salah. Saudara boleh terlahir dari keluarga kaya. Saudara boleh dapat modal besar. Nanti kita lihat, buktikan. Tapi kalau sudah nggak punya skill, masih malas. Udah kayak gitu ngomongnya, pertanyaannya aneh lagi sudah. Pastor, kenapa itu bukan orang Kristen kok berhasil? Saya tuh kadang bingung sudah. Hubungannya apa ya? Tolong pisahkan saudaraku. Coba lihat kiri kanan saudara, kakinya masih nginjak tanah enggak? Banyak orang Kristen kakinya enggak nginjak tanah. Saudara ngerti yang saya maksudkan? It's two different thing. Orang Kristen ya orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen tidak bekerja, jangankan orang sekuler dunia, Tuhanmu pun ngomong, janganlah hendaknya dia makan. If you ask the wrong question, you will end up getting the wrong answer. Yang sepakat katakan amin. Doa saya justru di tempat ini karena saudara orang Kristen, saudara tahu ada DNA kebesaran yang Tuhan tanamkan di dalam diri saudara. Tuhanmu Tuhan yang lebih dari kreatif. Pernah ngelihat sama-sama burung aja dia gak ciptakan macamnya sama loh. Sama-sama bunga. Saya tuh kadang geli loh saudara ngelihat Tuhan. Sama-sama bunga lonceng, ada yang loncengnya gini, ada yang loncengnya gini, ada yang loncengnya gini. Sama-sama ikan ada loh yang pakai lipstik kayak gini. Loh pernah merhatiin gak? Ada yang ikannya itu kayak ibu-ibu yang disanggul. Loh bener kan? Ada yang ikannya itu kayak pakai selendang, ekornya bisa
kibas-kibas, Tuhanmu Tuhan yang kreatif. Dia tidak kekurangan ide untuk sukses. Dan DNA itu ada dalam hidupmu, 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 hidupmu. Come on.